Baik, Bapak, terima kasih. Sebelumnya saya MC dari kelompok 1 izin memulai diskusi pada pagi hari ini, Bapak. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Iya, jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Vicky Dwi Wicaksono SPD MPD, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa dengan semangat Pancasila. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul guna berdiskusi pokok bahasan eksistensi Pancasila. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Eugenia Awalmanurrahim sebagai Master of Ceremony pada forum diskusi pembahasan eksistensi Pancasila di tengah masyarakat plural. Untuk memulai forum diskusi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi presentasi kepada Saudari Niken sebagai moderator pada kelompok 1. Saya bersilakan untuk memandu sesi presentasi. Baik, terima kasih Mbak Eugenia. Yang saya hormati Bapak Vicky Dwi Wicaksono, SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Saya Niken Dwi Saputri, selaku moderator dari kelompok 1 kelas 2024A, akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Anggota kelompok kami adalah yang pertama Eugenia Awalma Nurrahim, NIM 1, Bella Dwi Oktavia, NIM 4, Robito Husna, NIM 5, Hilga Juan, NIM 13, Kristina, NIM 14, Natasha Dinda, NIM 21, Junior Permatasari, NIM 25, Niken Dwi Saputri, 33, dan Ahmad Nur Madani, 36. Baik, topik yang akan kami bahas pada hari ini adalah eksistensi Pancasila di tengah masyarakat yang plural. Contoh kasusnya yaitu moderasi beragama. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum memulai, saya akan menyampaikan susunan acara presentasi kami hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian penyajian materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, kemudian sesi tanya jawab, dan penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi penyajian materi. Untuk sesi pertama, latar belakang masalah yang akan disampaikan oleh Bella. Ya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang eksistensi Pancasila di tengah masyarakat yang plural. Indonesia adalah negara yang kaya akan agama, etnis, budaya, dan bahasa. Namun, keragaman ini menimbulkan tantangannya sendiri dalam mempertahankan harmoni di antara pengikut agama. Moderasi agama adalah kunci untuk menciptakan harmoni di tengah toleransi, keterlibatan publik, dan sikap ekstremisme dan penolakan ekstremisme. Sebagai salah satu sistem agama, gereja memainkan peran penting dalam mengungkapkan komunitas mengenai pentingnya koeksistensi dalam hidup dengan penuh hormat. Contoh kasus spesifik dari implementasi moderasi agama adalah Desa Toleransi di Barongdero, Kota Bandung. Ini adalah simbol keberhasilan masyarakat dalam membangun lingkungan yang terintegrasi. Konsep
Keragaman digunakan untuk mengomunikasikan nilai toleransi pada tahap awal melalui berbagai kegiatan antaragama dan pendidikan melalui keragaman. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu orang hidup dalam damai, menghindari konflik agama, dan memperkuat persatuan dan integrasi rakyatnya. Baik, Selanjutnya. 4 indikator moderasi beragama yang akan disampaikan oleh Natasha dan Junior. Baik, yang pertama yaitu komitmen kebangsaan, mencakup upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif terkait keberagaman beragama, dan kepercayaan untuk berkembang dan berdampingan secara damai. Dalam konteks moderasi beragama, ini berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan saat menjalankan ajaran agama. Yang kedua, tidak menggunakan agama untuk menentang negara atau mengganti dasar negara. Selanjutnya, mendukung kehidupan yang damai dan harmonis antar umat beragama. Contoh nyatanya yaitu umat dari berbagai agama bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tanpa diskriminasi. Yang kedua, toleransi. Dalam konteks moderasi beragama, mencakup kemampuan untuk menghargai perbedaan keyakinan dan agama orang lain, serta memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Yang berarti menghindari pemaksaan keyakinan atau ibadah kepada orang lain, menjaga agar tidak ada ujaran kebencian atau hate speech atas dasar agama. Yang ketiga, saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyatanya, seorang muslim menghormati umat Kristiani untuk merayakan Natal, dan sebaliknya umat Kristiani juga menghargai ibadah puasa umat Islam. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Junior. Oke, baik. Yang ketiga, anti-radikalisme, sebuah paham maupun sikap aktif. Individu yang memiliki orientasi dalam mengganti sistem sosial mampu politik di Indonesia melalui atau atas nama ajaran agama. Yang keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, nilai pembentukan paradigma dan sikap sosial keberagaman yang mengedepankan prinsip musyawarah dan menjadikan nilai keadilan sosial dalam merespon ragam kearifan lokal. Baik, selanjutnya moderasi beragama di Kampung Toleransi yang akan disampaikan oleh Helga. Baik, saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama di Kampung Toleransi. Kampung Toleransi di Kelurahan Balong Gede, Kota Bandung terletak di antara RW 04 dan RW 05. Dengan masjid, wihara, dan gereja yang berdampingan, kampung ini mencerminkan kerukunan antar umat beragama, di mana masyarakat hidup rukun meskipun memiliki perbedaan agama. Terbentuknya kampung toleransi berawal dari kasus intertoleransi yang membuat Bandung tercatat sebagai kota intoleran pada 2015. Program ini bertujuan mengubah citra Bandung dan menyebarkan semangat toleransi untuk menciptakan kota yang aman dan nyaman bagi semuanya. Moderasi beragama mengedepankan keseimbangan dan keyakinan sosial karakter, menghindari ekstremisme, dan mempromosikan sikap saling menghargai. Di Kampung Toleransi, Kelurahan Bangol Gede, berbagai agama hidup berdampingan dengan damai. Meski memiliki keyakinan yang berbeda, masyarakat ini di kampung saling menghormati dan menjalankan ibadah dengan nyaman tanpa gangguan melalui kegiatan lintas agama seperti bakti sosial. Warga saling mengenal dan memperkuat kerukunan. Moderasi beragama ini di sini mencakup sikap eksklusif menjaga keyakinan sendiri dan inklusif menghargai keyakinan orang lain yang membantu menghindari
fanatisme, dan kekerasan secara keseluruhan. Moderasi agama adalah kunci terciptanya kerukunan, toleransi, dan perdamaian dalam masyarakat majemuk. Baik, selanjutnya memperkenalkan konsep multi-religion yang akan disampaikan oleh Christina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memperkenalkan konsep multiregional. Multireligional adalah konsep yang mengakui keberagaman agama dalam masyarakat dan mengutamakan toleransi antar agama. Di kampung toleransi, konsep ini diterapkan dalam pendidikan agama, di mana anak-anak tidak hanya mempelajari agama yang mereka anut, tetapi juga memahami agama lain. Tujuan untuk mengajarkan nilai toleransi dan kerukunan tanpa membandingkan agama satu sama lain. Pendidikan ini lebih menekan pada pemahaman agama sebagai fenomena sosial agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai dan menjadi contoh bagi lingkungan sekitar dalam membangun kerukunan antar agama. Baik, selanjutnya moderasi beragama yang akan disampaikan oleh Husna. Baik, selanjutnya adalah moderasi beragama. Peran gereja dalam kehidupan moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama dapat menimbulkan konflik, kebencian, intoleransi, dan peperangan. Indonesia adalah negara pluralis dengan keberagaman agama, suku, bahasa, ras, dan budaya. Pentingnya pluralisme adalah saling mengakui, menghargai, menghormati, memelihara, mengembangkan, dan memperkaya perbedaan. Multikulturalisme menekankan pada kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak eksistensi budaya yang ada. Terdapat 4 sumber konflik sosial yang bersumber dari agama, yaitu perbedaan doktrin dan sikap mental, perbedaan suku dan ras pemeluk agama, perbedaan tingkat kebudayaan, serta mayoritas dan minoritas golongan agama. Gerakan moderasi agama diperlukan untuk mengatasi kekerasan dan radikalisme. Implementasi moderasi beragama mencakup komitmen bernegara, penguatan toleransi, serta melawan radikalisme dan fanatisme. Gereja berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan bersatu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Baik, yang terakhir kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bella. Baik, kesimpulan moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan keseimbangan dalam kehidupan beragama melalui 4 indikator utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-radikalisme, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Di Indonesia yang pluralis, moderasi beragama sangat penting untuk mencegah konflik dan intoleransi. Kampung Toleransi di Bandung menjadi contoh nyata penerapan moderasi beragama di mana tempat ibadah berbagai agama berdampingan dengan harmonis. Konsep multireligion yang diterapkan di sana menanamkan nilai toleransi melalui pendidikan lintas agama. Lembaga keagamaan, termasuk gereja, berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang damai dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, silahkan Mbak. Baik, sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Griska Diarahma. Saya dari kelas 2024A, NIM 34. Dari tadi kan sudah dijelaskan ya tentang moderasi beragama di Indonesia. Nah, pertanyaan yang saya akan ajukan adalah bagaimana peran keluarga, pendidikan,
institusi pendidikan dan juga peran media sosial itu untuk mendukung moderasi beragama itu. Terus bagaimana kalau kita menemukan suatu kasus atau teman kita sendiri itu tidak menghargai entah itu agama orang lain ataupun kepercayaan orang lain, itu bagaimana respon Anda yang Anda akan berikan? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Griska. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Mbak Navia dipersilahkan. Baik, saya Navia Susan Majida dari kelas 2024A, NIM 7, izin bertanya, apa contoh komitmen kebangsaan di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Aura Devi, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ini katanya didasar di yang memperkenalkan konsep multi-religion. Mohon maaf, apa bisa diulangi Mbak Aura, kurang jelas. Ini minta tolong didasar di yang memperkenalkan konsep multi-religion. Baik, untuk semua pertanyaan bisa diketik juga biar lebih jelas. Oke, ini ya, di slide itu sudah dijelaskan. Konsep toleransi ini kan diterapkan dalam pendidikan agama, di mana anak-anak tidak hanya mempelajari agama yang mereka anut, tetapi juga memahami agama lain. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana pengaruh konsep multi-religion terhadap kerukunan antar agama di masyarakat? Sudah terdengar pertanyaannya? Mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Sebentar. Bagaimana pengaruh konsep multi-religion terhadap pengaruh kerukunan antaragama di masyarakat? Baik, sudah terdengar. Terima kasih Mbak Aura. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Mbak Natasha. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yaitu, bagaimana peran intuisi pendidikan dan media sosial untuk mendukung peran moderasi beragama? Bagaimana jika kita menemukan kasus teman kita yang tidak menghargai agama orang lain, dari Mbak Griska? Peran intuisi pendidikan dan media sosial dalam mendukung moderasi beragama sangat besar. Pendidikan membentuk cara berpikir dan terbuka dan menghargai perbedaan sejak dini. Di sekolah atau kampus, nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan dialog antar agama bisa diajarkan agar siswa tidak mudah menghakimi keyakinan orang lain. Sementara di media sosial bisa menjadi alat untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi seperti konten edukatif, pesan damai, atau cerita inspiratif tentang kerukunan umat beragama. Tapi, kalau tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa jadi tempat menyebarnya ujaran kebencian dan intoleransi. Jika kita menemukan teman yang tidak menghargai agama orang lain, hal pertama yang bisa dilakukan adalah menegur atau mengajak bicara secara baik-baik. Coba dipahami dulu kenapa ia bersikap seperti itu, lalu beri penjelasan bahwa setiap orang berhak atas keyakinannya sendiri dan kita wajib saling menghormati. Kalau sudah ditegur tetap tidak berubah, bisa dilaporkan ke guru, dosen, atau pihak yang berwenang supaya tidak menyebar lebih luas. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Natasha. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Mbak Navia yang akan dijawab oleh Junior, dipersilahkan. Oke, baik, izin menjawab apa contoh komitmen kebangsaan di Indonesia. Yaitu ada beberapa contoh, satu penerapan Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari yang mengakui keberagaman namun tetap menjaga persatuan. Yang kedua, penyelenggaraan dialog antar umat beragama yang memperkuatkan toleransi dan saling pengertian. Yang ketiga, perayaan Hari Besar Keagamaan berbagai agama secara nasional dan pemberian libur nasional. Yang keempat, pelaksanaan upacara bendera di sekolah dan institusi pemerintah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Mbak Aura yang akan dijawab oleh maaf, terima kasih Mbak Junior. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Aura yang akan dijawab oleh Mbak Hilda. Baik, tadi pertanyaan dari Mbak Ura adalah bagaimana pengaruh konsep multi-religion terhadap pengaruh antar agama di masyarakat. Pengaruh positifnya dari konsep multi-religion adalah yang pertama, toleransi saling penghormatan. Masyarakat menjadi lebih terbiasa hidup berdampingan dengan perbedaan, tumbuhnya nilai-nilai toleransi, empati, dan saling menghargai antar umat beragama. Nomor 2, dialog antar agama, terbukanya ruang dialog yang membangun untuk membahas nilai universal, setiap perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan, mengurangi prasangka negatif antar kelompok agama, kolaborasi sosial. Umat dari berbagai agama dapat bekerja sama dengan kegiatan sosial seperti bantuan bencana, pengatasan kemiskinan, program pendidikan. Yang keempat, pendidikan multikultural. Sistem pendidik yang inklusif bisa membantu generasi muda memahami dan menghargai keberagaman. Kalau pengaruh negatifnya adalah potensi konflik. Perbedaan pandang teologis bisa menjadi pemicu konflik jika tidak bersikap dengan bijak. Kelompok intoleran bisa memanfaatkan perbedaan untuk menyebarkan kebencian. Yang kedua, diskriminasi. Kelompok minoritas agama bisa mengalami marginalisasi atau ketidakadilan dalam ruang publik, hukum, atau pekerjaan. Yang terakhir ada politik identitas. Agama bisa dimanipulatif sebagai alat politik yang mendalami polarisasi sosial. Terima kasih. Apakah sudah cukup buat Mbak Aura? Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan lagi. Ya sudah, terima kasih Mbak Hilga. Baik, terima kasih Mbak Hilga atas jawaban yang disampaikan. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi. Silahkan angkat tangan yang ingin bertanya. Baik, silakan Mbak Tika. Baik, izin bertanya. Nah, melihat kondisi saat ini, bagaimana sejauh mana peran Pancasila itu relevansi terhadap eksistensi Pancasila itu sejauh mana pada saat kondisi sekarang ini? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tika. Selanjutnya, apakah ada 1 pertanyaan lagi?
Baik, jika tidak ada pertanyaan dari Mbak Tika akan dijawab oleh Kristina. Dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan Mbak Tika. Peran eksistensi Pancasila hingga saat ini tetap signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut beberapa peran pentingnya, yakni sebagai dasar negara yang menjadi landasan konstitusional dan ideologis dalam penyelenggaraan pemerintah, sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman, mencegah perpecahan identitas dalam masyarakat yang majemuk. 3. Sebagai filter terhadap pengaruh ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. 4. Sebagai panduan dalam pengembangan kebijakan nasional, termasuk dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial. 5. Sebagai landasan etika dalam kehidupan sosial dan politik, memberikan pedoman perilaku bagi warga negara dan pejabat pemerintah. 6. Sebagai rujukan dalam penyelesaian konflik sosial, memberikan kerangka bersama untuk mencari solusi yang adil. 7. Sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan hukum nasional, menciptakan peraturan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Baik, untuk Mbak Tika, apakah jawabannya bisa diterima? Yang saya tanyakan sejauh mana eksistensi yang telah disebutkan peran-perannya tadi kan sudah disebutkan. Nah, sejauh mana eksistensinya? Seperti itu. Baik, akan saya jawab lagi. Peran eksistensi Pancasila saat ini sudah lumayan jauh dan juga sangat penting dan relevan meskipun tantangannya yang semakin kompleks. Tantangannya yakni seperti nilai-nilainya seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan masih sangat dibutuhkan terutama di era perbedaan yang makin mencolok antara agama, budaya, dan juga politik. Dalam kehidupan sosial, Pancasila menjadi penyeimbang agar masyarakat tidak mudah terpecah oleh isu-isu sara, hoaks, dan polarisasi media sosial. Nilai toleransi dan gotong royong pun Pancasila masih terasa, meskipun kadang kalah oleh egoisme dan fanatisme. Dalam dunia pendidikan, perkembangannya Pancasila terus diajarkan untuk menanamkan karakter cinta tanah air dan sikap moderat, tapi tantangannya adalah bagaimana nilai itu tidak hanya jadi hafalan, tapi benar-benar diperhatikan. 4. Dalam bidang hukum atau politik, Pancasila dijadikan acuan agar kebijakan negara tetap berpihak pada keadilan sosial, tapi praktiknya kadang masih ada ketimpangan sehingga perlu terus dikawal. Kesimpulannya yakni, eksistensi Pancasila masih sangat kuat tapi perlu diperjuangkan agar tidak hanya jadi simbol, melainkan jadi pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari terutama di era digital dan globalisasi sekarang ini. Bagaimana Mbak Tika? Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Eugenia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Niken. Tidak terasa forum diskusi oleh kelompok 1 pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi mengikuti presentasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya selaku MC mewakili teman-teman kelompok 1 memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dimohon untuk on cam ya, karena akan ada sesi dokumentasi. Terima kasih. Satu. Helga on cam. Natasha. Ya, saya Ajeng, Maili, Alia, Fitratul, Amelia. Mohon maaf ya teman-teman, ada beberapa teman kelas 2024B ada gangguan jaringan sehingga tiba-tiba keluar dari Zoom. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 2 bisa dilanjut untuk sesi diskusinya.